Ya pemirsa ya, saat lagi kita akan hadirkan informasi ini yang berkaitan juga sempat viral juga ini, Vi. Jadi proses eksekusi rumah yatim ya di wilayah Bogor yang kemudian ini berlangsung ricuh. Seperti apa kisahnya kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, proses eksekusi dua rumah yatim Fajar Hidayah di perumahan Kota Wisata Gunung Putri, Kabupaten Bogor berlangsung ricuh. Massa dari yayasan dan pihak Pengadilan Negeri Cibinong nyaris baku hantam saat berusaha merebut alat berat. Sejumlah santri dan pengasuh yayasan terpaksa diamankan petugas karena dianggap sebagai provokator. Sengketa ini dipicu masalah piutang gedung sekolah di Cikarang hingga berujung risalah lelang dua objek bangunan rumah kota wisata senilai 3,2 miliar rupiah. Pihak yayasan menolak eksekusi lantaran mengajukan banding, sementara pengadilan terpaksa mengeksekusi usai sengketa dimenangkan oleh pihak pemborong bangunan pada April silam. Nah, jadi pertanyaan juga ini statusnya sekarang lahannya seperti apa ya? Nah, itu dia. Dan proses eksekusi kemarin pun juga sedikit banyak, ini kan viral ya di media sosial, terjadi kericuhan juga. Seperti apa mungkin kondisi pagi ini di lokasi, dan bisakah juga kita mendapatkan informasi yang lebih akurat begitu ya? Ini coba dibantu oleh reporter kami, ada Debbie Tobing di lokasi. Debbie, laporan dari Anda, silakan. Ya, selamat pagi Arif, Gina dan juga pemirsa. Jika ditanya ini bagaimana kondisi terkini di lokasi, kami mengabarkan saat ini tepatnya di rumah yatim Fajar Hidayah. Ini jika kami gambarkan ini ada 2 unit pemirsa, dan kondisinya saat ini sudah kosong karena menurut dari ketua yayasan dari Fajar Hidayah bahwa memang di tanggal 30 November 2021 yang lalu ini sempat terjadi kericuhan karena adanya dari tim sita Pengadilan Negeri Cibinong ini berusaha untuk menyita kedua rumah ini yang disangkakan adalah terlibat piutang seperti itu pemirsa. Dan kondisinya memang tadinya sebelum ini kosong ini ditinggali oleh sekitar 40 lebih anak yatim yang berada di rumah yatim Fajar Hidayah. Namun saat ini karena memang kondisinya sudah rusak seperti yang dapat Anda lihat di layar kaca Anda saat ini, untuk anak-anak dari rumah yatim Fajar Hidayah ini saat ini sudah diungsikan untuk sementara waktu karena memang mengingat dari kedua dua unit rumah ini sudah tidak layak tinggal lagi. Dan informasinya pemirsa bahwa memang di tanggal 30 November yang lalu ini selain juga 2 unit rumah ini disita, kemudian juga memang sempat dikosongkan juga, disita juga ada beberapa barang-barang milik dari anak-anak dari rumah yatim Fajar Hidayah. Nah, namun seperti apa sebenarnya untuk kejadian di tanggal 30 November kemarin? Saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Yayasan Fajar Hidayah, ada Bapak Mirdas Ekayora. Selamat pagi Bapak. Pagi Ibu. Kemudian juga ada dari pengacara Yayasan Fajar Hidayah, yakni dari Bapak Denny Lubis. Selamat pagi. Saya sebenarnya mau bertanya dulu ke Bapak Mirdas ini. Boleh diceritakan Pak, kemarin kejadian di tanggal 3 November ini sebenarnya seperti apa? Kemudian kondisi saat itu ketika disita ini anak-anak sedang apa Pak? Jadi kemarin itu anak-anak sedang melakukan kegiatan biasa. Habis subuh mereka berzikir pagi, menghafal Quran seperti biasa, kemudian sarapan, dan setelah itu bersiap-siap untuk kegiatan sekolah lainnya. Dan tiba-tiba jam setengah 9 ya, tim jurusita datang dengan jumlah rombongan yang sangat besar sekali. Ada yang berbaju putih 300 orang, mungkin petugas sekitar 200, dan kami dengan anak-anak yatim cuma sekitar 40 orang saja. Dan inilah situasi yang terjadi pada hari itu. Sehingga kami berharap kedatangan itu dengan penuh suasana hukum ya. Artinya ada dialog, tapi yang terjadi adalah anak-anak kami dihadapi dengan brutalisme. Ada yang diinjak, ada yang dicekik, ada yang sudah susah hampir tidak bisa bernafas, dan kemudian dibanting sana sini, dan perlakuan yang anak-anak menjerit. Kami mengatakan kami sedang menggugat di pengadilan dan juga perlawanan, dan ini tidak didengar. Padahal secara hukum kami diberi hak mestinya untuk mencari keadilan. Nah, ini sebetulnya yang kami sampaikan. Ada perkara 412 di Pengadilan Negeri Cibinong, gugatan kita terhadap perkara ini karena perkara ini terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba kami dapat keputusan pengadilan, dan keputusan itu nggak pernah kami tahu sidangnya. Surat semua undangan itu dikirim ke kantor desa.
Itu 4 kali kirim. Padahal kami dengan kantor desa itu cuma 5 menit. Yang dipermasalahkan pembangunan yang terakhir yang dilakukan oleh Saudara Abdul Syukur yang merupakan dulu tukang saya. Bahwa Bapak bisa lihat ini gedung yang dia bangun, cuma tiang saja. Ini gedung yatim yang mestinya jadi gedung yatim. Ini masjid. Masjid yang hancur lebur. Artinya berarti Ini bukan di sini. Bukan Ini di sini ya, Pak, terjadi ya? di Bukan yang kota disita ini. Datamas, Cikarang Pusat, Bekasi. Baik. Sedangkan ini di Bogor ya. Jadi ini salah sekali. Secara hukum menurut saya ini fatal sekali. Kenapa bisa rumah sekolah Fajar Hidayah di Bekasi Datamas yang hancur dibangun dan sudah lunas dibayar, dan ternyata uang yayasan itu dihabiskan kemana kami nggak tahu. Baik. Tapi kami tiba-tiba dilabrak dengan cara ini. Dan pernah kami tahu dapat undangan sidang, tahu-tahu udah keputusan saja. Dan pernah sekali ada, ini keputusan namanya 151. Dan itu nanti diterangkan oleh pengacara 151 nggak ada perintah sita. Dan yang kedua, kami pernah dapat undangan 1 kali. Kami datang ke pengadilan, tunjukkan hasil audit. Karena kami pernah diaudit oleh Kapolres independen. Di sini dikatakan hutang tidak ada, nihil. Nah, itu disebut oleh auditor independen Saudara Radik, Baik. nihil. Dan ini jumlah yang disebut 3,7 miliar. Oke. Ini kelebihan bayar 300 juta. Oke. Dan ini surat pelunasan yang dia sebutkan. Baik, Bapak. Saudara Syukur sudah mengakui ini sudah lunas, tapi pada akhirnya ini tidak diterima, tidak berjalan Baik. sebagaimana yang kita harapkan. Nah, Pak, ini kan kami tadi dapat informasi dari Bapak bahwa kemarin ketika eksekusi di tanggal 30 November ini ada terjadi kekerasan juga terhadap anak-anak begitu ya, Pak. Untuk kondisi saat ini anak-anak seperti apa, Pak? Ini kekerasan luar biasa, beringas. Apa seperti ini menghadapi anak yatim? Kenapa kita nggak punya hati nurani? Anak saya ada yang sampai nggak bisa bernafas, diinjak di bawah beramai-ramai. Dan anak saya dicekik, dibanting, jilbabnya ditarik-tarik. Dan semua barang-barang, bahkan juga untuk diketahui di semua ruangan ini penuh dengan bermacam tempat, buku-buku dan juga Al-Quran. Kami sayangkan ada yang dibanting dari atas. Ini kan tidak berperi kemanusiaan, ini yang kami sesalkan. Kenapa negara kita negara hukum tidak memperhatikan hak-hak anak? Ini yang kami semua sampai satu malaman anak-anak menangis bersama kami. Dan ini luar biasa. Baik, Pak. Kemarin ini boleh diinformasikan ada sekitar berapa orang, Pak, anak-anak yatim yang tinggal di 2 rumah ini, Pak, yang saat ini sedang disita? Itu ada sekitar 40 anak. Baik. Jadi hampir seimbang jumlah putra dan putri. Jadi satu rumah yatim putra, semua satu lagi rumah yatim putri. Nah, itulah mereka yang tinggal di rumah ini dibimbing setiap hari oleh pembimbingnya, dan kami memberikan makan minum semuanya ditanggung oleh yayasan. Dan itulah yang telah berlangsung bertahun-tahun. Dari tahun 2006 pun sudah ada anak-anak yatim kami. Kemarin ketika ini disita, ini berarti kondisi rumah ini dalam keadaan seperti apa, Pak? Ini sudah rusak seperti ini setelah kemarin terjadi sita ini ya, Pak ya? Waktu sita ini rumah dalam kondisi bagus. Karena anak-anak belajar, tinggal, makan minum di sini sehari-hari. Dan kebutuhan mereka di sinilah mereka merasa homey ya, merasa di rumah. Baik. Karena untuk diketahui mereka udah nggak ada orang tua, bahkan ada anak-anak tsunami. Sudah berapa tahun, Pak, kalau boleh diinformasikan? Kami sejak 2006 udah ada anak-anak kami tinggal di rumah. Jadi ini kami juga dari tahun ke tahun sudah ada anak kami ini yang sudah kuliah, ada yang S2 malah di Malaysia, ada yang sudah menikah dan punya anak. Berarti Jadi, kemarin ketika sempat ricu ini, Pak, perlawanan ini memang betul-betul dari anak-anak sendiri yang melakukannya seperti iya, itu? karena yang diserbu rumah mereka tinggal mereka sehari-hari, mereka cuma mempertahankan, mereka punya buku, punya baju, punya tempat tinggal. Apalagi secara hukum kami sedang berjuang. Kami ingin mengatakan biarkan beri hak untuk berjuang pada Fajar Hidayah. Tapi ini tidak didengar, langsung dilabrak dengan sangat beringas. Baik, Pak, ini kalau kita berbicara dengan masalah hukum seperti itu, kita ke pengacara dulu, ke Bapak pengacara ini ada Pak Denny. Pak, boleh diinformasikan untuk sejauh ini sudah ada prosesnya seperti apa, Pak, di pengadilan? Baik, pertama mereka itu menggunakan penetapan ketua pengadilan akan eksekusi dan pengosongan. Baik. Nah, ternyata di situ tertulis pengosongan itu berdasarkan penetapan atas pelaksanaan putusan perkara nomor 151. Setelah dilihat perkara 151 ini nih dasarnya, ternyata tidak ada putusan yang menyatakan objek apa yang disita. Karena memang nggak ada masalah dengan di sini. Itu yang pertama. Baik, yang Pak. kedua, Baik, Bapak. Nah, Pak, ini tadi sudah diinformasikan juga untuk sekilas proses hukumnya. Nah, ini
saat ini kan seperti tadi Bapak bilang, anak yatim ini saat ini sudah diungsikan seperti itu. Kondisinya saat ini seperti apa? Kemudian saat ini diungsikan di mana, Pak? Kita ungsikan di sekolah, di fasilitas sekolah seadanya. Mereka tentu sangat trauma sekali. Kemarin pun kami hibur mereka supaya penguatan jiwanya. Untuk dipahami ini anak-anak yatim, sangat rentan dengan kekerasan. Mereka sudah kehilangan orang tua, sudah kehilangan keluarga. Apalagi ada anak yatim tsunami juga masih ada sama kami. Jadi mereka bertangisan, histeris, dan ini yang kami coba tenangkan sampai sekarang ini. Oke, berarti artinya anak-anak ini masih dalam kondisi trauma seperti itu ya Pak? Oh iya, masih sangat trauma. Jadi kalau melihat ada orang-orang yang berwajah beringas lagi, pasti mereka bisa trauma berat. Baik. Jadi itu yang kondisi mereka yang kita tentu berusaha keras untuk mengembalikan mereka seperti semula. Baik, Bapak. Baik, terima kasih atas informasinya. Kami harapkan semoga memang nanti ini bisa terselesaikan dengan baik, Bapak ya. Nah, itu dia tadi Arif dan juga Gina dan juga pemirsa untuk informasi terkini yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda di studio. Debbie Tobing, terima kasih laporan langsung dan juga untuk memperlihatkan situasi pagi ini seperti apa Ya. dan juga bagaimana kondisi anak-anak terutama yang kemarin muncul di video yang viral di media sosial tersebut. Saya sih khawatir ada guncangan psikologis dan lain sebagainya. Iya, gitu. tapi tadi dikatakan ya Via kondisinya baik, saat ini sudah ada tempat untuk kemudian mereka ini untuk tinggal sementara waktu. Nah,